Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka mengenang Nabi kita Muhammad SAW, serta kita bisa bersilaturahim meskipun dengan media Zoom. Mudah-mudahan setiap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tema kita hari ini yaitu mengenang akhlak Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, seketika itu pula kota Madinah bising dengan tangisan umat Islam. Antara percaya dan percaya, Rasul yang mulia telah meninggalkan para sahabat. Beberapa waktu kemudian, seorang Arab Badui menemui Umar dan meminta, ceritakan padaku akhlak Muhammad. Umar menangis mendengar permintaan itu. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Ia menyuruh Arab Badui tersebut menemui Bilal, serta ditemui dan diajukan permintaan yang sama. Bilal pun menangis. Ia tak sanggup menceritakan apapun. Bilal hanya dapat menyuruh orang tersebut menjumpai Ali bin Abi Thalib. Orang Badui ini mulai heran. Bukankah Umar merupakan seorang sahabat senior Nabi? Begitu pula Bilal, bukankah ia merupakan sahabat setia Nabi? Mengapa mereka tak sanggup menceritakan akhlak Muhammad? Dengan berharap cemas, Badui ini menemui Ali. Ali dengan linangan air mata berkata, ceritakan padaku keindahan dunia ini. Badui ini menjawab, bagaimana mungkin aku dapat menceritakan segala keindahan dunia ini? Ali menjawab, engkau tak sanggup menceritakan keindahan dunia. Padahal Allah telah berfirman bahwa sungguh dunia ini kecil dan hanya segurau belaka. Lalu bagaimana aku dapat melukiskan akhlak Muhammad sedangkan Allah telah berfirman bahwa sungguh Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Badui ini lalu menemui Siti Aisyah, istri Nabi yang sering disapa Umairah. Oleh Nabi ini hanya menjawab, Hulukuhu Al-Quran, atau artinya akhlaknya Muhammad itu Al-Quran. Seakan-akan Aisyah ingin mengatakan bahwa Nabi itu bagaikan Al-Quran berjalan. Badui ini tak puas. Bagaimana bisa ia segera menangkap akhlak Nabi kalau ia harus melihat keseluruh kandungan Quran? Aisyah akhirnya menyarankan Badui ini untuk membaca dan menyimak Al-Quran surat Mu'minun ayat 1-11. Bagi para sahabat masing-masing memiliki kesan sendiri dari pergaulannya dengan Nabi. Kalau mereka meminta menjelaskan seluruh akhlak Nabi, linangan air matalah menjawabannya, karena mereka terkenang akan junjungan mereka. Paling-paling mereka hanya mampu menceritakan satu fragmen yang paling indah dan berkesan dalam interaksi mereka dengan Nabi terakhir ini. Mari kita kembali ke Aisyah.
Ketika ditanya bagaimana perilaku Nabi, Aisyah hanya menjawab, semua perilakunya indah. Ketika didesak lagi, Aisyah baru bercerita saat terindah baginya. Sebagai seorang istri, ketika aku sudah berada di tempat tidur dan kami sudah masuk dalam selimut dan kulit kami sudah bersentuhan, suamiku berkata, "Oh ya Aisyah, izinkan aku untuk menghadap tuanku terlebih dahulu." Apalagi yang dapat lebih membahayakan seorang istri, karena dalam sejumput episode tersebut terkumpul kasih sayang, kebersamaan, perhatian, dan rasa hormat dari seorang suami yang juga seorang utusan Allah. Nabi Muhammad juga lah yang membuat khawatir hati Aisyah ketika menjelang subuh. Aisyah tidak mendapati suaminya di sampingnya. Aisyah keluar membuka pintu rumah. Terkejut, ia bukan kepalang melihat suaminya tidur di depan pintu. Aisyah berkata, "Mengapa engkau tidur di sini?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku pulang sudah larut malam. Aku khawatir mengganggu tidurmu sehingga aku tidak mengetuk pintu. Itulah sebabnya aku tidur di depan pintu." Mari berkaca di diri kita masing-masing. Bagaimana perilaku kita terhadap istri kita? Nabi mengingatkan, "Berhati-hatilah kamu terhadap istrimu, karena sungguh kamu akan ditanya di hari akhir tentangnya." Pada masa Nabi memperlakukan istri mereka dengan hormat. Mereka takut kalau wahyu turun dan mengecam mereka. Dan juga buat sahabat yang lain, fragmen yang indah ketika sahabat tersebut terlambat datang ke majelis Nabi, tempat sudah penuh sesak. Ia minta izin untuk mendapat tempat, namun sahabat yang lain tidak ada yang mau memberikannya tempat. Di tengah kebingungannya, Rasul memanggilnya. Rasul memintanya untuk duduk di dekatnya. Tidak cukup dengan itu, Rasul pun melipat sorbannya lalu diberikan pada sahabat tersebut untuk dijadikan alas tempat duduk. Sahabat tersebut dengan berlinangan air mata menerima sorban tersebut, namun tidak menjadikannya alas duduk, akan tetapi ia mencium sorban Nabi. Senangkah kita kalau orang yang kita hormati, pemimpin yang kita junjung, tiba-tiba melayani kita, bahkan memberikan sorbannya untuk tempat alas duduk kita. Bukannya kalau mendapat kartu lebaran dari seorang pejabat saja kita sangat bersuka cita. Begitulah akhlak Nabi. Sebagai pemimpin, ia ingin menyenangkan dan melayani bawahannya. Dan tengoklah diri kita. Kita adalah pemimpin, bahkan untuk lingkup paling kecil sekalipun. Sudahkah kita meniru akhlak Rasul yang mulia? Nabi Muhammad juga terkenal suka memuji sahabatnya. Kalau kita baca kitab hadis, kita akan kebingungan menentukan siapa sahabat yang paling utama terhadap Abu Bakar. Rasul selalu memujinya. Abu Bakarlah yang menemani Rasul ketika hijrah. Abu Bakar juga diminta menjadi imam ketika Rasul sakit. Tentang Umar, Rasul pernah berkata, "Setan saja takut dengan Umar. Bila Umar lewat jalan yang satu, maka setan lewat jalan yang lain." Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi bermimpi pada Umar. Nabi bermimpi meminum susu belum habis dan
Belum habis satu gelas, Nabi memberikannya pada Umar yang meminumnya sampai habis. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa maksudnya mimpimu itu?" Rasul pun menjawab, tentang Utsman, Rasul sangat menghargai. Karena itu, Utsman menikahi 2 putri Nabi. Hingga Utsman dijuluki Zuran Nurain, atau pemilik 2 cahaya. Mengenai Ali, Rasul bukan saja menjadikannya ia menantu, tapi banyak sekali riwayat yang menyebutnya keutamaan Ali. Aku ini kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Barang siapa membenci Ali, maka ia merupakan orang munafik. Lihatlah diri kita sekarang. Bukankah jika ada seorang rekan yang punya 9 kelebihan dan 1 kekurangan, maka kita jauh lebih tertarik berjam-jam untuk membicarakan 1 itu dan melupakan yang 9. Ternyata kita belum suka memuji, kita masih suka mencela. Ternyata kita belum mengikuti sunnah Nabi. Saya pernah mendengar ada seorang ulama yang mengatakan bahwa Allah pun sangat menghormati Nabi Muhammad. Buktinya dalam Al-Quran, Allah memanggil para nabi dengan sebutan nama Musa, Ayub, Zakaria, dan lain-lain. Tetapi ketika memanggil Nabi Muhammad, Allah menyapanya dengan wahai Nabi. Ternyata Allah saja sangat menghormati beliau. Para sahabat pun ditegur oleh Allah ketika mereka berlaku tak sopan pada Nabi. Al-Kisah, rombongan Bani Tamim menghadap Rasul. Mereka ingin Rasul menunjuk pemimpin buat mereka. Sebelum Nabi memutuskan siapa, Abu Bakar berkata, "Angkat Al-Qa bin Ma'bad sebagai pemimpin," kata Umar. "Tidak, angkatlah Al-Aqra bin Habis," Abu Bakar berkata ke Umar. "Kamu hanya ingin membantah aku saja," Umar menjawab, "Aku tidak bermaksud membantahmu." Keduanya berbantahan sehingga suara mereka terdengar sangat keras. Waktu itu turunlah ayat, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menaikkan suaramu di atas Nabi. Janganlah kamu mengeraskan suara kamu dalam percakapan dengan dia seperti itu. Nanti hapus amal-amal kamu dan kamu tidak menyadarinya." Surat Al-Hujurat ayat 1-2. Setelah mendengar teguran itu, Abu Bakar berkata, "Ya Rasul, demi Allah, sejak sekarang aku tidak akan berbicara denganmu kecuali seperti seorang saudara yang membisikkan rahasia." Umar juga berbicara kepada Nabi dengan suara yang lembut. Bahkan konon kabarnya setelah peristiwa itu, Umar banyak sekali bersedekah karena takut amal yang lalu telah terhapus. Para sahabat Nabi takut akan terhapus amal mereka karena melanggar etiket berhadapan dengan Nabi. Dalam satu kesempatan lain, ketika di Mekah, Nabi didatangi utusan pembesar Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Ia berkata pada Nabi, "Wahai kemenakanku, setelah mendengar teguran itu, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, sejak sekarang aku tidak akan berbicara denganmu kecuali seperti seorang saudara yang membisikkan rahasia." Umar juga berbicara
kepada Nabi dengan suara yang lembut. Bahkan konon kabarnya setelah peristiwa itu, Umar banyak sekali bersedekah karena takut amal yang lalu telah terhapus. Para nabi takut akan terhapus amal mereka karena melanggar etiket berhadapan dengan Nabi. Dalam satu kesempatan lain, ketika di Mekah, Nabi didatangi utusan besar Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Ia berkata pada Nabi, "Wahai kemenakanku, kau datang membawa agama baru. Apa yang sebetulnya kau kehendaki? Jika kau kehendaki harta, akan kami kumpulkan kekayaan kami. Jika kau inginkan kemuliaan, akan kami muliakan engkau. Jika ada sesuatu penyakit yang dideritamu, akan kami carikan obat. Jika kau ingin kekuasaan, biar kami jadikan engkau penguasa." Nabi mendengar dengan sabar uraian tokoh musyrik ini. Tidak sekalipun beliau membantah atau memotong pembicaraannya. Ketika Utbah berhenti, Nabi bertanya, Sudah selesaikah, ya Abul Walid? Sudah, kata Utbah. Nabi membalas ucapan Utbah dengan membaca surat Fussilat. Ketika sampai pada ayat Sajdah, Nabi bersujud. Sementara itu, Utbah duduk mendengarkan Nabi sampai menyelesaikan bacaannya. Peristiwa ini sudah lewat ratusan tahun lalu. Kita tidak heran bagaimana Nabi dengan sabar mendengarkan pendapat Rasul Utbah, tokoh musyrik. Kita mengenal akhlak Nabi dalam menghormati pendapat orang lain. Inilah akhlak Nabi dalam majelis ilmu. Yang menakjubkan adalah perilaku kita sekarang. Bahkan oleh si Utbah, si musyrik ini, kita kalah. Utbah mau mendengarkan Nabi dan menyuruh kaumnya membiarkan Nabi berbicara. Jangankan mendengarkan pendapat orang kafir. Kita bahkan tidak mau mendengarkan pendapat saudara kita sesama muslim. Ketika Nabi tiba di Madinah, dalam episode hijrah, ada utusan kafir Mekah yang meminta janji Nabi bahwa Nabi akan mengembalikan siapapun yang pergi ke Madinah setelah perginya Nabi. Selang beberapa waktu kemudian, seorang sahabat rupanya tertinggal di belakang Nabi. Sahabat ini meninggalkan istrinya, anaknya, dan hartanya. Dengan terengah-engah menembus padang pasir, akhirnya ia sampai di Madinah. Dengan perasaan haru, ia menemui Nabi dan melaporkan kedatangannya. Apa jawab Nabi? "Kembalilah engkau ke Mekah. Sungguh aku telah terikat perjanjian. Semoga Allah melindungimu." Sahabat ini menangis keras. Bagaimana Nabi janji adalah suatu yang sangat agung. Meskipun Nabi merasakan bagaimana besarnya pengorbanan sahabat ini untuk berhijrah. Bagi Nabi, janji adalah janji. Bahkan meskipun janji itu diucapkan kepada orang kafir. Bagaimana kita memandang harga suatu janji merupakan salah satu bentuk jawaban bagaimana perilaku Nabi telah menyerap di sanubari kita atau tidak. Dalam suatu kesempatan menjelang akhir hayatnya, Nabi berkata pada para sahabat, "Mungkin sebentar lagi Allah akan memanggilku. Aku tak ingin di padang mahsyar nanti ada di antara kalian yang ingin menuntut balas karena perbuatanku pada kalian. Bila ada yang keberatan dengan perbuatanku pada kalian, ucapkanlah." Sahabat yang lain terdiam. Namun ada seorang sahabat yang tiba-tiba bangkit dan berkata, "Dahulu ketika engkau memeriksa barisan di saat ingin pergi perang, kau meluruskan posisi aku dengan tongkatmu. Aku tak tahu apa engkau sengaja atau tidak, tapi aku ingin menuntut kisas hari ini." Para sahabat
yang lain terpana, tidak menyangka ada yang berani berkata seperti itu. Kabarnya, Umar langsung berdiri dan siap membereskan orang itu. Nabi melarangnya. Nabi pun menyuruh Bilal mengambil tongkat ke rumah Nabi. Siti Aisyah yang berada di rumah Nabi keheranan ketika Nabi meminta tongkat. Setelah Bilal menjelaskan peristiwa yang terjadi, Aisyah pun semakin heran. Mengapa ada sahabat yang berani berbuat senekat itu setelah semua yang Rasul berikan pada mereka? Rasul memberikan tongkat tersebut pada sahabat itu seraya menyingkapkan bajunya, sehingga terlihatlah perut Nabi. Nabi berkata, lakukanlah. Detik-detik berikutnya menjadi sangat menegangkan. Tetapi terjadi suatu keanehan. Sahabat tersebut malah menciumi perut Nabi dan memeluk Nabi seraya menangis. Sungguh maksud tujuanku hanyalah untuk memelukmu dan merasakan kulitku bersentuhan dengan tubuhmu. Aku ikhlas atas semua perilakumu, wahai Rasulullah. Seketika itu juga terdengar ucapan Allahu Akbar berkali-kali. Sahabat tersebut tahu bahwa permintaan Nabi itu tidak mungkin diucapkan kalau Nabi tidak merasa bahwa ajalnya semakin dekat. Sahabat itu tahu bahwa saat perpisahan semakin dekat, ia ingin memeluk Nabi sebelum Allah memanggil Nabi. Suatu pelajaran lagi buat kita, menyakiti orang lain baik hati maupun badannya merupakan perbuatan yang amat tercela. Allah tidak akan memaafkan sebelum yang kita sakiti memaafkan kita. Rasul pun sangat berhati-hati karena khawatir ada orang yang beliau sakiti. Khawatirkah kita bila ada orang yang kita sakiti menuntut balas nanti di padang mahsyar di depan Hakim yang Maha Agung di tengah miliaran umat manusia? Jangan-jangan kita menjadi orang yang muflis. Alhamdulillah. Nabi Muhammad ketika saat haji wada di padang Arafah yang terik dalam keadaan sakit masih menyempatkan diri berpidato. Di akhir pidatonya itu, Nabi dengan dibalut sorban dan tubuh yang menggigil berkata, nanti di hari pembalasan kalian akan ditanya oleh Allah, apa yang telah aku sebagai Nabi berbuat pada kalian? Jika kalian ditanya nanti, apa jawaban kalian? Para sahabat Nabi terdiam dan mulai banyak yang meneteskan air mata. Nabi melanjutkan, bukankah telah kujalani hari-hari bersama kalian dengan lapar? Bukankah telah kutaruh beberapa batu di perutku karena menahan lapar bersama kalian? Bukankah aku telah bersabar menghadapi kejahilan kalian? Bukankah telah ku sampaikan pada kalian wahyu dari Allah? Untuk semua pertanyaan itu, para sahabat menjawab, benar ya Rasul. Rasul pun mendongakkan kepalanya ke atas dan berkata, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Nabi meminta kesaksiannya Allah bahwa Nabi telah menjalankan tugasnya. Di pengajian ini, saya pun meminta Allah menyaksikan bahwa kita mencintai Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah betapa kami mencintai Rasulmu. Betapa kami sangat ingin bertemu dengan kekasihmu. Betapa kami sangat ingin meniru semua perilakunya yang indah. Semua budi pekertinya yang agung. Betapa kami sangat ingin dibangkitkan nanti di padang mahsyar bersama Nabiullah Muhammad. Betapa kami sangat ingin ditempatkan di dalam surga yang sama dengan surganya Nabi kami. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Sekian ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.